bagi guru tertentu tahap 2 2024. Perkenalkan, saya Nurjana Pangaribuan. Saya adalah mahasiswa PPG bagi guru tertentu tahap 2 di LPTK Universitas Jambi dengan nomor induk mahasiswa RTA 2G124117. Saya adalah guru kelas 5 di UPTD SD Negeri 22 Air Batu, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Pada kesempatan hari ini, hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG bagi guru tertentu tahap 2 2024. Berikut adalah video praktek yang telah saya lakukan. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan proses pembelajaran di kemudian hari. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya anak ibu, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya pada pagi hari ini kita berdoa dulu ya, dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas silakan ke depan. Siap, gerak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa agar ada pekerjaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Nah, ibu seluruhnya siap berdiri. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Ya, ibu absen dulu ya. Adam Amanta Syagian, Agil Habibah, Ajeng Dian Novita. Ya, coba anak ibu keluarkan perlengkapannya, alat tulisnya. Hari ini kita belajar apa? Belajar IPAS. Yuk, keluarkan bukunya, pensilnya, pulpennya, penghapus semua dikeluarkan ya nak. Letakkan di atas meja.
Nah, anak ibu, pelajaran sebelumnya kita belajar tentang apa ya nak? Tentang bagian-bagian telinga. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, ibu akan membacakan apa sih tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, setelah nanti ibu menyampaikan materi, ibu harapkan anak-anak ibu dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Dan ibu juga mengharapkan anak-anak ibu dapat mendeskripsikan bagaimana hubungan antara makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan. Nah, sekarang kita masuk ke rantai makanan. Semua makhluk hidup memerlukan energi untuk tetap hidup. Oleh karena itu, kita membutuhkan makanan. Nah, anak ibu tadi di rumah sudah sarapan atau belum? Sudah. Jadi kalau misalnya kita sudah sarapan, otomatis energi kita sudah terisi, ya kan? Jadi kita semangat, mau berangkat kita ke sekolah kita semangat, sampai di sekolah nanti belajar kita tetap semangat. Nah, kalau kita tadi belum sarapan, pasti kita lemas, ya kan? Mau belajar jadi tidak fokus karena nggak ada energi di dalam diri kita. Tanpa makanan manusia tidak akan mendapatkan energi untuk beraktivitas. Manusia mendapatkan makanan dengan mengolah bahan-bahan makanan yang ada di alam. Nah, anak ibu, kalau manusia atau kamu, kalian makannya apa aja nak? Makan sayuran, terus buah-buahan, daging. Ya, berarti kamu pemakan segala ya. Ya. Jadi manusia itu bisa mendapatkan makanan dari alam, ya, karena kalau misalnya kita mau makan sayur, kita bisa tanam sayur. Kalau misalnya kalian mau makan daging, bisa berburu daging, bisa kita cari dari alam, ya kan? Atau kalau sekarang udah ada pasar ya, udah ada dijual belikan. Nah, mereka dapatnya dari mana? Dari hasil pelihara ataupun dari hutan, ya. Nah, itu tadi manusia mendapatkan makanan bisa dari alam. Bagaimana dengan tumbuhan? Bagaimana ya nak cara tumbuhan mendapatkan makanan? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Iya, Lina? Melalui Fotosintesis. Iya, benar. Jadi tumbuhan itu mendapatkan makanan dari cahaya matahari, kemudian melakukan fotosintesis. Nah, itu tumbuhan berarti dari cahaya matahari, ya kan? Nah, kalau hewan dari mana nak? Ada yang tahu? Ya, Rika. Alam. Dari alam. Iya, bisa juga ya nak. Kalau hewan itu bisa dia memangsa hewan yang lain, bisa juga dari alam. Nah, makhluk hidup itu ada berapa makhluk hidup nak? Ada 3, manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, cara makan hewan ada berapa? Ada 3. Ada yang disebut hewan, yang pertama hewan herbivora. Herbivora itu hewan apa? Pemakan tumbuhan. Yang kedua, karnivora. Karnivora itu hewan apa? Pemakan daging. Benar, good. Yang ketiga ada apa nak? Omnivora. Omnivora adalah hewan pemakan segalanya. Dia bisa makan daging, bisa makan tumbuhan. Sekarang kita masuk ke pelajaran rantai makanan. Apa sih itu rantai makanan? Rantai makanan itu adalah hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup yang dapat menyebabkan perpindahan energi makan dan dimakan. Jadi hewan satu memakan hewan yang lainnya. Itulah dia rantai makanan. Nah, di dalam rantai makanan ada perannya nak. Ada peran masing-masing di dalam rantai makanan. Coba anak ibu perhatikan gambar ini. Ini gambar apa nak? Rumput. Rumput itu termasuk tumbuhan. Rumput itu tumbuhan. Nah, tumbuhan hijau menggunakan energi cahaya matahari untuk berfotosintesis. Seperti yang dibilang Lina tadi, tumbuhan itu mendapatkan energi dari matahari.
Fotosintesis membuat tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri. Oleh karena itu, tumbuhan berperan sebagai produsen. Nah, jadi produsen itu dapat menghasilkan makanan sendiri. Ingat ya nak, produsen dapat menghasilkan makanan sendiri. Itu tadi peran yang pertama, tumbuhan produsen. Peran yang kedua apa? Coba anak ibu lihat, ini gambar apa nak? Kelinci. Kelinci ini termasuk hewan apa ya? Herbivora. Makan apa dia? Iya, bisa makan rumput, bisa makan wortel, iya kan? Ini apa nak? Elang. Elang ini termasuk hewan karnivora. Karnivora itu berarti pemakan daging. Nah, ini adalah hewan binatang herbivora yang ini tadi yang pertama, itu memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi. Binatang herbivora itu berperan sebagai konsumen tingkat 1. Ingat ya nak, tadi produsen, tumbuhan itu produsen. Kemudian hewan herbivora merupakan konsumen tingkat 1. Kemudian hewan karnivora yang pemakan daging itu termasuk di urutan konsumen tingkat 2. Ya, setelah herbivora itu karnivora. Jadi kalau herbivora tingkat 1, karnivora tingkat 2. Nah, karnivora ada tingkat 3 ya nak, tingkat 3, tingkat 4 dan seterusnya. Jadi bisa aja hewan yang kecil dimakan hewan yang lebih besar gitu. Tapi kalau herbivora itu tidak ada tingkat 2 ataupun 3 ya nak. Herbivora kedudukannya hanya di konsumen tingkat 1. Iya, yang boleh tingkat 2, 3, 4 dan seterusnya itu adalah hewan karnivora ya good. Nah, peran yang ketiga itu ada pengurai. Ini gambar apa ini nak? Jamur. Ini bakteri. Iya, pengurai. Jamur ini ataupun bakteri akan menguraikan makhluk hidup yang sudah mati, tapi yang sudah menjadi bangkai. Kalau sudah mati berarti dia akan menjadi bangkai. Oleh karena itu jamur maupun bakteri ini berperan sebagai pengurai atau disebut dengan dekomposer. Oke, paham sampai di sini anak ibu? Coba ibu lihat gambar ini nak. Ini adalah contoh rantai makanan. Nah lihat, ini gambar apa? Gambar rumput. Rumput ini berperan sebagai produsen. Kemudian rumput dimakan oleh apa ini nak? Belalang. Belalang ini berada di tingkat mana? Iya, belalang itu hewan apa ya? Herbivora atau karnivora? Herbivora, bener good. Jadi dia berada di konsumen tingkat 1. Setelah itu belalang dimakan oleh kakak. Kakak berkedudukan di konsumen tingkat 2. Setelah kakak dimakan oleh ular. Ular berperan sebagai konsumen tingkat 3. Ular itu hewan apa nak? Karnivora. Benar. Kemudian ular dimakan oleh elang. Elang ini adalah hewan ya konsumen tingkat 4 dan dia merupakan hewan karnivora. Benar. Kemudian elangnya mati ya, karena mati menjadi bangkai, kemudian berproses menjadi dekomposer. Nah, dekomposer ini atau pengurai ini bergabung dengan tanah, membentuk tanah humus sehingga tanah itu menjadi subur, baik untuk tumbuhan. Jadi ini berkesinambungan ya nak. Anak ibu tahu nggak, konsumen paling akhir bisa kita sebut sebagai puncak dari rantai makanan. Dari gambar ini yang mana puncaknya nak? Elang, bener elang. Nah ini bagian ini diisi dengan hewan karnivora atau omnivora. Nah elang tadi adalah hewan karnivora. Biasanya hewan yang berada di posisi puncak itu
tidak diburu oleh hewan lainnya. Tidak diburu oleh hewan lainnya. Nah, mereka mati itu karena waktu biasanya atau karena bertarung dengan predator lainnya saat berburu makanan atau bisa juga diburu oleh manusia. Nah, jadi ketika makhluk hidup mati, bangkainya itu akan membusuk dan diuraikan oleh dekomposer. Nah, ini dia tadi, ini dekomposernya. Bakteri dan jamur merupakan contoh dekomposer. Jadi kalau udah mati dia akan menimbulkan bakteri, jamur, kemudian diproses menjadi dekomposer. Nah, hasil penguraian ini seperti yang Ibu bilang tadi, bercampur dengan tanah membentuk humus. Tanah tersebut dapat tumbuh dengan baik untuk tumbuhan. Keberadaan dekomposer membantu mendaur ulang, ini dekomposer ini dapat mendaur ulang proses rantai makanan agar dapat kembali ke tumbuhan. Dengan adanya dekomposer ini, proses makan dan dimakan dalam ekosistem menjadi siklus yang terus berputar. Ini adalah contoh rantai makanan yang seimbang ya nak. Kalau seandainya salah satu komponen mengalami kepunahan atau hilang, apa yang terjadi nak? Iya, terjadinya ketidakseimbangan. Ini tadi kan sudah seimbang. Jadi kalau seandainya ularnya mati atau punah, otomatis tidak ada lagi yang akan memakan katak, sehingga populasi katak semakin meningkat, semakin banyak karena nggak ada yang memangsa katak. Jadi katak itu semakin banyak populasinya, semakin tinggi. Nah, kalau katak populasinya tinggi, sementara belalang ini cuma sedikit lah, karena sudah banyak kan. Katak ini memangsanya belalang, sementara katak banyak populasinya, belalangnya sedikit, jadi nggak seimbang, ya kan? Nah, jadi itu ya nak, kalau ada yang punah berarti terjadi ketidakseimbangan dalam rantai makanan. Kita lanjutkan ke ekosistem laut. Rantai makanan pada ekosistem laut. Nah, kalau di darat itu ada tumbuhan sebagai produsen. Kalau di laut ada juga nak tumbuhannya, tumbuhan laut disebut dengan fitoplankton. Coba perhatikan gambar ini nak. Ini anak yang dinamakan fitoplankton. Nah, fitoplankton ini berperan sebagai produsen pada ekosistem laut. Karena fitoplankton ini butuh sinar matahari untuk berfotosintesis. Maka organisme ini hidup di permukaan air laut. Jadi tumbuhan ini hidupnya di permukaan air laut, bukan di tengah-tengah ataupun di bawah ya nak. Bukan di dasar laut hidupnya, tapi di permukaan laut fitoplankton ini. Organisme ini menjadi sumber makanan bagi banyak hewan di laut. Jadi fitoplankton ini tumbuhan yang berperan sebagai produsen, benar. Tapi disebut dengan fitoplankton. Kemudian fitoplankton ini dimakan oleh zooplankton. Kemudian zooplankton ini akan dimakan oleh, ini gambar apa nak? Iya, gambar ikan-ikan kecil. Nah, zooplankton ini akan dimakan oleh ikan-ikan kecil. Jadi ikan-ikan kecil ini berperan sebagai konsumen tingkat 2, benar. Kemudian ikan-ikan kecil akan dimakan oleh burung pelikan. Ini namanya burung pelikan. Kalau sudah paham, coba anak ibu perhatikan video yang akan ibu putar. Setelah menonton video, berikan tanggapannya ya nak. Siapa yang bisa menjelaskan video tersebut? Oke, Lydia, silakan ke depan. Pertama, cahaya matahari bersinar ke redam, lalu rumput. Beri tepuk tangan dulu untuk Lydia. Semangat dong nak, tepuk tangannya. Apa sih tadi rantai makanan? Ayo, oke. Iya benar, proses makan dan dimakan. Ayo kawan, kita belajar pemilihan rantai makanan. Ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, juga pengurai. Makan, makan, makan dimakan. Itulah proses
Jadi ibu akan membagikan bagi kelompok dulu ya Kak. Jadi yang barisan sini kelompok 1. Yang ini sampai ke Cinta kelompok 2. Kemudian Lina sampai ke Digo kelompok 3. Rika sampai ke Adam kelompok 4. Jadi Teman-teman, kami dari kelompok 1 akan menampilkan karya. Yang pertama ada rantai makanan dalam ekosistem darat. Yang pertama produsen, kemudian dimakan rumput dimakan kambing. Kambing adalah konsumen tingkat 1. Kambing dimakan oleh singa. Singa adalah konsumen tingkat 2. Lalu singa mati menjadi pemulai. benar atau salah? Benar, beri tepuk tangan yang meriah. Oke, terima kasih kelompok 1. Santai anak ibu. Nah, karena sudah paham, ibu akan membagikan tugas kalian. Tugasnya membuat 1 contoh rantai makanan. Ya, ibu akan bagikan kertas. Di kertas itu nanti kamu buat 1 contoh rantai makanan ya. Paham ya anak ibu? Paham ya? Oke. Ada pertanyaan anak ibu? Susah nggak? Susah atau tidak? Oh tidak, mudah. Mudah ya, lumayan. Bagaimana anak ibu perasaannya hari ini, belajar hari ini? Bagaimana perasaan kamu? Senang, iya senang hari ini kita belajar. Kemudian apa lagi? Gembira, iya. Senang gembira ya nak. Kenapa? Karena ada nonton video ya, ada nyanyi. Oke anak ibu, coba duduk yang rapi sayang. Hari ini tadi kita belajar tentang apa? Tentang rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Proses ya, makan dan dimakan antara makhluk hidup untuk perpindahan energi. Nah, kalau salah satu konsumen mengalami kepunahan, apa yang terjadi? Iya, ketidakseimbangan rantai makanan. Jadi anak ibu sudah paham nggak apa itu rantai makanan? Sudah, oke. Nah, jadi sampai di sini dulu pelajaran kita. Besok kita ketemu lagi. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, anak ibu. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Siap, gerak. Sebelum kita pulang, mari kita doa ke kamar dan kita masing-masing. Beradiwa. Doa selesai. Beri salam kepada ibu guru kita pada hari siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampai jumpa kembali kita di hari besok. Jangan lupa tugas rantai makanannya nanti diselesaikan di rumah ya, anak ibu, dan diwarnai. Oke.